Perkenalkan Pak, nama saya Catur Anugrah Sugeng Simanjuntak. Di sini saya akan mempresentasikan sistem komputer dan pengantar pengkurangan. Nah, kita lanjut ke sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer ada Robert H. Mesmer menyatakan bahwa komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada William Sawyer. Komputer ini merupakan mesin multiguna yang dapat digunakan dan dapat diprogram untuk menerima data dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga Donald A. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat serta tepat dan dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data input, memprosesnya untuk menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Yang keempat ada H. Merdeka. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Nah, di sini ada fungsional komputer saat ini. Komputer dapat menjadi beberapa alat bantu seperti alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri, alat bantu memproduksi entertainment, menjadi alat bantu kesehatan, juga menjadi alat bantu kendali perang, serta etc. Saat ini ada 5 generasi komputer. Generasi pertama yaitu tabung vakum pada tahun 1946, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Generasi AI ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan lain-lain. Di sini ada sistem komputer seperti hardware, software, firmware. Nah, ini ada arsitektur komputer, bisa kita lihat sendiri. Oke, kita lanjut. Dan juga di sini ada bagian komputer, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, kurang lebih 13 bagian komputer. Nah, ini adalah komponen utama dalam yang ada di komputer. Yang pertama ada casing sebagai rumah atau tempat wadah semua komponen internal komputer yang dipasang. Yang kedua ada prosesor atau CPU, disebut juga dengan otak komputer. Prosesor bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dan perhitungan serta mengendalikan seluruh sistem informasi. Di sini ada motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan dan memungkinkan semua komponen komputer untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan lain-lain. RAM yaitu Random Access Memory. Komponen ini berfungsi sebagai memori kerja sementara. RAM menyimpan data dan program yang sedang aktif agar prosesor dapat mengaksesnya dengan cepat, membuat komputer lebih responsif saat multitasking. PSU, alat yang digunakan untuk mengubah listrik menjadi stop kontak, menjadi daya yang dibutuhkan oleh semua komponen komputer. SSD adalah media yang menyimpan data permanen. Hard disk menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip memori flash yang dapat lebih cepat. Keduanya berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file pribadi Anda. VGA card, komponen ini mengolah data visual grafis. VGA card bertanggung jawab untuk menampilkan gambar dan video di monitor. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game atau mengedit video. Sound card bertugas sebagai mengolah audio dan menghasilkan suara. Meskipun banyak motherboard yang sudah memiliki sound card bawaan, kartu suara terpisah biasanya menawarkan kualitas audio yang lebih baik. DVD-ROM, perangkat untuk membaca data atau CD atau DVD. Komponen ini menggunakan untuk install program atau memutar film dari kepingan disk. Chipset, komponen sirkuit yang ada pada motherboard. Chipset berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara prosesor dan komponen lainnya. Di sini ada keyboard dan mouse, perangkat yang utama yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Keyboard untuk mengetik, sementara mouse untuk menggerakkan kursor dan memiliki objek di layar. Ada juga monitor layar yang menampilkan output visual dari komputer. Monitor berfungsi untuk menunjukkan apa yang sedang dikerjakan oleh komputer, baik teks, gambar, atau video. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan komputer berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang ada pada kita. Sekian dari saya, terima kasih.